Ya Triani, Kak, dulu di MJKN kan BPJS suami aku masuk tuh di akun saya. Sekarang kalau di akun saya tidak ada ya. Jadi ada dua kemungkinan ya Kak. Yang pertama berbeda segmen. Misal nih Kak Wida itu pekerja A, sedangkan suaminya bekerja aktif di B. Itu nggak bisa gabung Kak, jadi masing-masing ada kemungkinannya. Atau beda penanggung. Kakak dari bantuan pemerintah A, sedangkan yang dari suami bantuan pemerintah B, gak bisa saling nanggung Kak, beda. Jadi pemerintah itu ada dua Kak, dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Kak, saya BPJS pemerintah, habis buat operasi, masih aktif 1 minggu untuk kontrol, kenapa udah nggak aktif lagi? Gini ya teman-teman, untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, teknisnya kenapa dinonaktifkan itu tergantung dari dinas sosial ataupun dinas kesehatan untuk di daerah. Tapi kalau untuk di pusat itu tergantung dari Kementerian Sosial sama Kementerian Kesehatan gitu Kak. Tapi kalau kakak mau tanya, boleh Kak langsung ke dinas terkait karena kan selaku pemilik anggarannya dari pemerintah terkait gitu Kak. Kak Faisal Kak, boleh tidak kita berobat ke puskesmas lagi padahal kemarin sudah dengan penyakit yang sama? Nggak ada yang larang Kak, kalau mau berobat silakan Kak. Malahan peserta yang sehat pun boleh Kak untuk berobat ataupun kontrol kesehatannya. Jadi bisa ya Kak Faisal, tidak ada batasan Kak. Kak Zara Ninda Titakes, kalau untuk Kak mau tanya, kalau BPJS pemerintah sudah tidak aktif lagi, kalau mau diaktifkan lagi bisa nggak? Sama ya Kak, untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah tadi silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Bisa atau tidaknya dialihkan ke pemerintah, diajukan lagi ke pemerintah, atau dinonaktifkan lagi oleh pemerintah, tergantung dari mereka Kak. Karena kan mungkin mereka punya persyaratan khusus. Yang kedua, ketersediaan anggaran mereka banyak case-nya Kak. Coba nanti boleh konfirmasi atau koordinasi ke dinas tersebut. Teman-teman, kalau chatnya ketimpa ataupun tenggelam boleh chat lagi ya Kak. Dari BPJS adakah program medical check up atau MCU? Kak Umi Atun, mohon maaf belum ada Kak. Kak Umi Atun boleh Kak di saya lupa ya, di undang-undang nomor berapa itu ada pelayanan kesehatan yang dijamin, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Coba ya saya cek dulu. Nah, di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu ada tentang sistem jaminan sosial. Undang-undang tersebut sama Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 itu ada juga menjelaskan tentang pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga di Perpres 59 tahun 2024 beberapa jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Salah satunya itu adalah pelayanan kosmetik atau estetika, pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk kecantikan atau meningkatkan penampilan bukan karena kebutuhan medis, itu juga salah satu. Pelayanan di luar negeri jelas itu tidak tanggung karena tidak berlaku, tidak ada di Indonesia untuk tidak pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Ini Kak, kalau BPJS bayi berusia 1,5 bulan belum, mohon maaf
ketimpa. Kak Adifa, Kak dulu punya Mandiri nunggak, tapi sekarang punya PBI, JKN, terus yang dulu nunggak khas auto gimana Kak? Kalau untuk kalau untuk tagihannya terhapus tidak Kak, karena untuk tunggakan peserta Mandiri itu tetap menjadi kewajiban masing-masing individu. Nah, saran saya Kak Adifa, boleh Kak Adifa diikut aja program rehab Kak, rencana pembayaran bertahap. Jadi tunggakan Kakak itu dicicil seiring kepesertaan PBI-nya aktif. Jadi nanti tidak ada lagi tunggakan yang peserta mandirinya. Itu Kak Adifa. Kak Mama 96, kalau melahirkan di beda vaskes apakah bisa tapi satu kecamatan juga? Kalau melahirkan rawat inap tuh solusinya gimana Kak? Masa telat sebulan keterangan gitu Kak? Ya benar sekali Kak Sinta. Jadi itu adalah masanya masa dikenakan denda Kak. Jadi peserta mau menunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan ada notifikasi ataupun warning jika menjalani rawat inap. Namun kalau tidak rawat inap tidak dikenakan denda Kak. Nah, saran kami nih kepada peserta JKN agar terhindar dari denda pelayanan kesehatan, boleh silakan pembayarannya di auto debit. Auto debit dipotong langsung lewat rekening bank, jadi terhindar dari denda pelayanan kesehatan gitu. Kalau nggak rawat inap nggak kena denda Kak. Nah Kak Salsabila, ini mungkin pertanyaannya bagus ya. Assalamualaikum Kak, maaf kalau misal kecelakaan lalu lintas sampai rawat inap di cover ya Kak, bukan di cover di cover BPJS enggak ya? Tergantung kecelakaannya Kak, kecelakaan ganda Kak atau kecelakaan tunggal. Kok tetap harus dibuktikan dengan laporan kepolisian Kak. Kalau dia kecelakaan ganda, tetap penjamin pertamanya adalah Jasara Harja dengan maksimal tanggungan mereka. Bila masih butuh pelayanan kesehatan sudah melebihi pagu dari Jasara Harja, barulah BPJS Kesehatan penjamin kedua. Kalau ganda ya Kak. Tapi kalau kecelakaan tunggal itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan, namun tetap dibuktikan dengan laporan kepolisian. Gitu Kak Salsabila All Shop. Kak Eskado, Kak BPJS Ketenagakerjaan nonaktif 8 bulan, mau diaktifkan lagi mandiri di bulan 10 apakah ditunggakan? Kak Eskado, mungkin saya luruskan ya Kak. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ke saudara kembar kami Kak, itu kalau nggak salah care centernya 175. Saya kurang paham ya Kak. Namun kalau yang dari kakak sampaikan sepertinya ada miss nih. Kalau kami BPJS Kesehatan itu nonaktif bulan 8, mau diaktifkan lagi mandiri. Mungkin mandiri yang BPJS Kesehatan ya Kak, yang bayar sendiri setiap bulannya. Kalau yang mandiri khusus kesehatan, untuk iuran pesertanya itu setiap bulan harus dibayarkan Kak untuk BPJS Kesehatan. Jadi kalau kakak maksudnya itu adalah tentang BPJS Kesehatan,
bulan 8 bayar, terus dibayar lagi bulan 10, tetap ada tunggakan Kak, karena di bulan 9-nya tidak bayar. Tapi yang kalau Kakak maksudkan adalah BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf Kak, saya belum bisa kasih informasi karena bukan di ranah saya untuk memberikan informasi. Kak, BPJS bayi usianya 1,5 bulan, belum ganti nama, belum ada NIK, bisa minta rujukan nggak? Kak, untuk pengurusan surat akte kelahiran sama kartu keluarga yang terbaru itu cepet kok Kak, nggak nyampe berhari-hari Kak, di hari yang sama udah jadi. Nah, kalau saran saya di ketentuan kami adalah bayi maksimal usia 28 hari. Nah, itu tetap bisa menggunakan nomor induk NIK dummy atau NIK yang kakak orang tuanya. Namun kalau sudah 1 bulan, saran nih Kak, silakan diperbarui sesuai dengan kartu keluarga dan akte lahir anak, karena nanti takutnya tiba-tiba pada saat mau akses pelayanan kesehatan itu nonaktif, karena dia hanya sifatnya sementara, bukan berlaku sesuai dengan data kependudukan. Sarannya Kak ini Mawar, boleh Kak dilakukan pembaharuan data terlebih dahulu ke Dukcapil untuk diterbitkan nomor induk kependudukan anak, KIA, akte lahir dan kartu keluarganya. Gitu Kak. Ini untuk pertanyaan Kak Gina Fitri, ini mungkin ya solusi untuk teman-teman nih. Ketersediaan kamar renap di aplikasi JKN dan di rumah sakit kok beda ya? Di JKN banyak kamar kosong, tapi di rumah sakit penuh. Nah ini Kak, mungkin saran dan masukan kami ke rumah sakit untuk di-updating ketersediaan kamar di rumah sakit. Nah, namun kalau misalkan kakak butuh informasi lebih jelas, boleh Kak lapor ke petugas BPJS 1 kami. Di tiap-tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu ditempel nomor kontak person petugas BPJS 1. Di sini Kak, logonya kayak gitu Kak. Petugas BPJS 1. Nah, Kakak silakan sampaikan keluhan Kakak. Nanti petugas kami akan bantu untuk mencarikan solusi terkait masalah yang Kakak rasakan. Boleh dikonfirmasi terlebih dahulu ya Kak ke petugas BPJS 1 kami. JHT itu Kak Kira, JHT itu nanti dapat uang pensiun per bulannya. Kurang paham Kak Kaira kalau untuk JHT ya, jaminan hari tua. Kakak boleh konsultasinya ke BPJS Ketenagakerjaan, saudara kembar kami. Kalau tidak salah call centernya 175 Kak. Kalau untuk live TikTok, sepertinya mereka belum ada live TikTok Kak. Sepertinya ya Kak. Kalau kami BPJS Kesehatan sudah tersebar ke kabupaten kota dan terpusat untuk memberikan informasi secara live. Kak Nurliana, BPJS pemerintah bisa buat lahiran nggak sih? Bisa Kak, jadi nggak ada perbedaannya Kak. Mau peserta yang dibantu oleh pemerintah, mau peserta yang bayar, mau peserta yang dari pegawai, semua mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Namun tetap sesuai dengan alur ya Kak. Pertama kali ke Vaskes tingkat pertama. Dari Vaskes tingkat pertama belum bisa menangani, maka akan diberikan rujukan ke Vaskes lanjutan sesuai dengan kebutuhan medis peserta.